Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami para calon pelayan tamu-tamu Allah. Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Di dalam video ini, kita akan fokus belajar mengenai soal-soal KAT petugas haji tahun 2026. Silakan fahami karakteristik soal-soal latihan ini jika ingin lulus menjadi petugas haji tahun ini. Dan jika ingin versi lengkapnya terkait modul dan bank soal petugas haji, silakan hubungi nomor admin kami pada tautan deskripsi video ini. Mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Soal 11. Dalam standar pelayanan akomodasi haji, terdapat ketentuan mengenai luas minimum ruangan per jamaah di Hotel Arab Saudi. Berdasarkan regulasi terkini, luas minimum ruangan per jamaah yang ditetapkan adalah A. 2,5 meter persegi per jamaah, B. 3,0 meter persegi per jamaah, C. 3,5 meter persegi per jamaah, D. 4,0 meter persegi per jamaah, E. 4,5 meter persegi per jamaah. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu bahwa berdasarkan standar pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang mengacu pada ketentuan pemerintah Arab Saudi dan Kementerian Agama Republik Indonesia, luas minimum ruangan per jamaah di hotel adalah 4,0 meter persegi. Standar ini ditetapkan untuk memastikan kenyamanan dan kesehatan jamaah selama berada di Tanah Suci. Luas 4,0 meter persegi per jamaah memberikan ruang yang cukup untuk pergerakan, penyimpanan barang bawaan, dan sirkulasi udara yang memadai. Standar ini juga mempertimbangkan aspek kesehatan, di mana ruangan yang terlalu sempit dapat meningkatkan risiko penularan penyakit, terutama infeksi saluran pernapasan. Dalam pelaksanaannya, petugas akomodasi harus melakukan verifikasi dengan mengukur luas ruangan dan membagi dengan jumlah tempat tidur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. Jika ditemukan hotel yang tidak memenuhi standar ini, harus dilakukan tindakan korektif seperti pengurangan kapasitas atau pencarian alternatif akomodasi. Soal 12. Sistem catering jamaah haji menerapkan konsep siklus menu untuk variasi dan keseimbangan gizi. Siklus menu yang umumnya diterapkan dalam pelayanan konsumsi jamaah haji adalah A. Siklus 5 hari, B. Siklus 7 hari, C. Siklus 10 hari, D. Siklus 14 hari, E. Siklus 21 hari. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu bahwa dalam penyelenggaraan konsumsi jamaah haji, sistem siklus menu 10 hari merupakan standar yang diterapkan. Siklus menu 10 hari dipilih karena memberikan variasi yang cukup untuk mencegah kebosanan jamaah terhadap menu makanan, sekaligus mempertimbangkan efisiensi operasional pengadaan bahan makanan dan persiapan masakan. Dengan siklus 10 hari, jamaah akan mendapatkan variasi menu yang berbeda setiap hari selama 10 hari, kemudian menu akan berulang. Sistem ini memungkinkan tim konsumsi untuk merencanakan pengadaan bahan makanan dengan lebih efisien, melakukan standarisasi resep, mengendalikan kualitas, dan memastikan keseimbangan gizi yang terdistribusi merata sepanjang periode. Siklus 10 hari juga memudahkan dalam pelatihan petugas catering karena mereka hanya perlu menguasai 10 variasi menu. Setiap siklus dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan nutrisi makro dan mikro, variasi sumber protein, karbohidrat kompleks, serat, vitamin, dan mineral sesuai kebutuhan jamaah. Soal 13. Dalam manajemen transportasi jamaah haji, terdapat istilah sistem konvoi terpadu yang diterapkan saat perpindahan massal. Pengertian sistem konvoi terpadu dalam konteks transportasi haji adalah A. Sistem perpindahan jamaah menggunakan bus yang berangkat serentak dengan pengawalan keamanan. B. Sistem transportasi yang mengintegrasikan bus, ambulans, dan kendaraan logistik dalam satu rombongan terkoordinasi. C. Sistem perpindahan menggunakan jalur khusus yang terpisah dari kendaraan umum. D. Sistem transportasi yang menggabungkan jamaah dari berbagai kloter dalam satu armada.
E. Sistem perpindahan dengan jadwal tetap dan rute yang sama setiap hari. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa Sistem konvoi terpadu dalam transportasi haji adalah sistem perpindahan jamaah yang mengintegrasikan berbagai jenis kendaraan dalam satu rombongan yang terkoordinasi, meliputi bus jamaah, kendaraan pendamping, ambulans, kendaraan logistik, dan kendaraan pengawalan. sistem ini dirancang untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat selama perjalanan. Dalam konvoi terpadu, setiap elemen memiliki peran spesifik. Bus mengangkut jamaah, ambulans memberikan layanan kesehatan darurat, kendaraan logistik membawa perlengkapan dan kebutuhan jamaah, serta kendaraan pengawalan memastikan kelancaran perjalanan. Koordinasi dilakukan melalui sistem komunikasi radio dan GPS tracking yang memungkinkan monitoring real-time posisi setiap kendaraan. Sistem ini terbukti efektif mengurangi risiko jamaah terpisah, mempercepat respons terhadap keadaan darurat, dan memastikan semua jamaah tiba di tujuan secara bersamaan dengan kondisi aman. Soal 14. Dalam penanganan keluhan jamaah, terdapat sistem klasifikasi keluhan berdasarkan tingkat urgensi. Keluhan yang termasuk kategori kritis dan harus ditangani dalam waktu maksimal 1 jam adalah A. Keluhan tentang variasi menu makanan yang kurang. B. keluhan tentang AC kamar yang kurang dingin. C. Keluhan tentang jamaah yang mengalami sesak napas berat di kamar. D. Keluhan tentang kebersihan kamar mandi yang kurang optimal. E. Keluhan tentang jadwal bus yang tidak tepat waktu. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa dalam sistem klasifikasi penanganan keluhan jamaah haji, keluhan kategori kritis adalah keluhan yang berkaitan langsung dengan ancaman terhadap keselamatan jiwa atau kesehatan serius jamaah yang memerlukan respons segera. Jamaah yang mengalami sesak napas berat merupakan kondisi medis darurat yang dapat mengancam nyawa dan harus ditangani dalam waktu maksimal 1 jam, bahkan idealnya segera setelah laporan diterima. Kondisi ini dapat mengindikasikan berbagai kondisi serius seperti serangan jantung, emboli paru, atau dekompensasi dari penyakit kronis. Protokol penanganan keluhan kritis mengharuskan petugas untuk segera menghubungi tim medis, memberikan pertolongan pertama jika terlatih, dan mengatur evakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Sementara itu, keluhan lain seperti variasi menu, suhu AC, kebersihan, atau ketepatan jadwal meskipun penting, termasuk kategori non-kritis yang dapat ditangani dalam waktu 24-48 jam. Pemahaman tentang klasifikasi ini penting agar petugas dapat memprioritaskan respons sesuai tingkat urgensi. Soal 15. Standar kebersihan dan sanitasi kamar hotel jamaah mencakup frekuensi pembersihan rutin. Berdasarkan pedoman pelayanan akomodasi haji, frekuensi minimum pembersihan kamar jamaah yang ditetapkan adalah A. Setiap hari dengan penggantian linen setiap 2 hari. B. Setiap hari dengan penggantian linen setiap 3 hari. C. Setiap 2 hari dengan penggantian linen setiap hari. D. Setiap 3 hari dengan penggantian linen setiap 5 hari. E. Sesuai permintaan jamaah tanpa jadwal tetap. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa berdasarkan standar pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, pembersihan kamar jamaah harus dilakukan setiap hari untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan jamaah. Pembersihan harian meliputi penyapuan dan pengepasan lantai, pembersihan kamar mandi, pengosongan tempat sampah, penataan tempat tidur, dan pembersihan debu pada furnitur. Sementara itu, penggantian linen, spray, sarung bantal, handuk, dilakukan minimal setiap 3 hari atau lebih sering jika diperlukan, misalnya jika linen kotor atau basah. Standar ini mempertimbangkan keseimbangan antara aspek kesehatan, kenyamanan, dan efisiensi operasional. Pembersihan harian penting untuk mencegah akumulasi debu, kotoran, dan mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit, terutama dalam iklim panas Arab Saudi yang memudahkan pertumbuhan bakteri. Penggantian linen setiap 3 hari sudah cukup dalam kondisi normal, namun petugas housekeeping harus responsif terhadap kebutuhan khusus jamaah yang memerlukan penggantian lebih sering karena kondisi kesehatan atau preferensi tertentu. Soal 16.
Dalam penyusunan menu jamaah haji, terdapat prinsip 4 sehat 5 sempurna yang disesuaikan dengan kondisi jamaah. Komposisi ideal proporsi zat gizi makro dalam setiap porsi makanan jamaah haji adalah: A. Karbohidrat 45-50%, protein 20-25%, lemak 25-30%. B. Karbohidrat 50-60%, protein 15-20%, lemak 20-30%. C. Karbohidrat 60-70%, protein 10-15%, lemak 15-25%. D. Karbohidrat 40-45%, protein 25-30%, lemak 25-35%. E. Karbohidrat 55-65%, protein 10-12%, lemak 25-30%. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa komposisi ideal zat gizi makro dalam menu jamaah haji adalah karbohidrat 50-60%, protein 15-20%, dan lemak 20-30% dari total energi. Proporsi ini mengacu pada angka kecukupan gizi, AKG, yang disesuaikan dengan karakteristik jamaah haji yang mayoritas adalah lansia dengan aktivitas fisik sedang hingga berat selama ibadah. Karbohidrat sebagai sumber energi utama diperlukan dalam proporsi cukup, 50-60%, untuk mendukung aktivitas fisik seperti tawaf, sa'i, dan wukuf, namun tidak berlebihan untuk menghindari lonjakan gula darah pada jamaah diabetes. Protein, 15-20%, penting untuk pemeliharaan massa otot dan sistem imun, terutama pada lansia yang rentan mengalami penurunan massa otot. Lemak, 20-30%, diperlukan untuk penyerapan vitamin larut lemak dan sebagai cadangan energi, namun dibatasi untuk menghindari masalah kardiovaskular. Tim konsumsi harus memastikan setiap menu memenuhi proporsi ini dengan memilih sumber karbohidrat kompleks, protein berkualitas tinggi, dan lemak sehat, serta memperkaya dengan vitamin dan mineral esensial. Soal 17. Sistem pelacakan dan monitoring kendaraan jamaah, Vehicle Tracking System, menggunakan teknologi tertentu untuk memastikan keamanan perjalanan. Teknologi utama yang digunakan dalam sistem pelacakan kendaraan jamaah haji adalah: A. Radio Frequency Identification, RFID. B. Global Positioning System, GPS, dengan real-time monitoring. C. Quick Response Code, QR Code. D. Near Field Communication, NFC. E. Bluetooth Low Energy, BLE. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa sistem pelacakan kendaraan jamaah haji menggunakan teknologi Global Positioning System, GPS, dengan real-time monitoring sebagai teknologi utama. Sistem ini memungkinkan petugas transportasi dan koordinator lapangan untuk memantau posisi setiap kendaraan secara real-time, melacak rute perjalanan, memantau kecepatan, dan mendeteksi penyimpangan dari rute yang telah ditetapkan. GPS tracking juga terintegrasi dengan sistem komunikasi yang memungkinkan koordinasi cepat jika terjadi masalah seperti kendaraan mogok, tersesat, atau keadaan darurat. Sistem ini sangat penting mengingat kompleksitas perpindahan jutaan jamaah di wilayah Arab Saudi yang melibatkan ratusan ribu kendaraan dari berbagai negara. Data GPS juga direkam dan dapat digunakan untuk evaluasi kinerja operator transportasi, analisis efisiensi rute, dan perencanaan tahun berikutnya. Meskipun teknologi lain seperti RFID atau QR Code dapat digunakan sebagai pelengkap untuk identifikasi kendaraan atau jamaah, GPS Real-Time Monitoring merupakan tulang punggung sistem keamanan transportasi haji modern. Soal 18. Dalam manajemen keluhan, terdapat metode dokumentasi menggunakan sistem tertentu untuk memudahkan analisis dan tindak lanjut. Sistem dokumentasi keluhan yang umum digunakan dalam pengelolaan keluhan jamaah haji adalah: A. Sistem manual dengan buku catatan. B. Sistem Complaint Management Information System, CMIS, berbasis digital. C. Sistem email konvensional. D. Sistem pesan singkat, SMS. E.
Sistem pengumuman papan tulis. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa pengelolaan keluhan jamaah haji modern menggunakan Complaint Management Information System, CMIS, berbasis digital yang memungkinkan pencatatan, kategorisasi, pelacakan, dan analisis keluhan secara sistematis dan efisien. CMIS memiliki beberapa keunggulan. 1. Pencatatan real-time yang memastikan tidak ada keluhan yang terlewat. 2. Kategorisasi otomatis berdasarkan jenis, tingkat urgensi, dan aspek pelayanan. 3. Pelacakan status penanganan dari penerimaan hingga penyelesaian. 4. Notifikasi otomatis kepada petugas terkait. 5. Database terpusat yang dapat diakses berbagai pihak sesuai kewenangan. 6. Laporan dan dashboard analitik untuk evaluasi pola keluhan dan kinerja penanganan. Sistem ini juga memudahkan eskalasi keluhan yang tidak tertangani dalam batas waktu yang ditentukan. Data historis dalam CMIS menjadi sumber pembelajaran berharga untuk perbaikan sistem pelayanan di tahun-tahun berikutnya. Meskipun sistem manual, email, atau SMS dapat digunakan sebagai pelengkap atau backup, CMIS digital merupakan standar dalam pengelolaan keluhan yang profesional dan akuntabel. Soal 19. Fasilitas akomodasi jamaah harus dilengkapi dengan sistem keamanan kebakaran sesuai standar. Peralatan keamanan kebakaran yang wajib tersedia di setiap lantai gedung akomodasi jamaah adalah A. Alarm kebakaran dan pintu darurat saja. B. Tabung pemadam api ringan, APAR, alarm kebakaran, sprinkler, dan jalur evakuasi. C. Selang air dan ember pasir. D. Detektor asap dan jendela yang dapat dibuka. E. Pemadam kebakaran otomatis dan tangga darurat. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa berdasarkan standar keamanan dan keselamatan akomodasi jamaah haji, setiap lantai gedung wajib dilengkapi dengan sistem keamanan kebakaran lengkap yang meliputi 1. Tabung pemadam api ringan, APAR, dengan jenis yang sesuai untuk berbagai kelas kebakaran, ditempatkan pada titik-titik strategis dengan jarak maksimal 15 meter antar APAR. 2. Alarm kebakaran yang dapat diaktifkan manual maupun otomatis oleh detektor asap panas. 3. Sistem sprinkler otomatis yang akan menyemprotkan air saat mendeteksi panas atau api. 4. Jalur evakuasi yang jelas, terang, dan bebas hambatan menuju titik kumpul yang aman. Sistem ini harus memenuhi standar internasional dan lokal Arab Saudi yang sangat ketat mengingat risiko kebakaran di gedung tinggi yang dihuni banyak orang. Petugas akomodasi harus memastikan semua peralatan dalam kondisi berfungsi baik, melakukan inspeksi rutin, dan memberikan pengarahan kepada jamaah tentang prosedur evakuasi darurat. Selain itu, harus ada petugas terlatih yang mampu mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran dan memimpin evakuasi jika diperlukan. Soal 20. Dalam penyediaan konsumsi, terdapat standar suhu penyajian makanan untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Suhu aman penyajian makanan panas yang harus dipertahankan adalah A. Minimal 45 derajat Celcius. B. Minimal 50 derajat Celcius. C. Minimal 60 derajat Celcius. D. Minimal 65 derajat Celcius. E. Minimal 75 derajat Celcius. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa berdasarkan prinsip keamanan pangan dan standar WHO serta Kementerian Kesehatan, suhu aman penyajian makanan panas harus dipertahankan minimal 60 derajat Celcius. Pada suhu ini, pertumbuhan sebagian besar bakteri patogen terhambat secara signifikan. Zona bahaya pertumbuhan bakteri, danger zone, adalah antara 5-60 derajat Celcius, di mana bakteri dapat berkembang biak dengan cepat, khususnya antara 20-40 derajat Celcius yang merupakan suhu optimal bagi banyak bakteri patogen. Dalam konteks pelayanan konsumsi jamaah haji, makanan panas harus disimpan dan disajikan pada suhu minimal 60 derajat Celcius menggunakan peralatan seperti bain-marie, hot case, atau chafing dish yang dilengkapi pemanas.
Petugas konsumsi harus melakukan monitoring suhu secara berkala menggunakan termometer makanan dan mencatat dalam logbook sebagai bagian dari sistem dokumentasi keamanan pangan. Jika makanan panas telah berada di bawah 60 derajat Celcius selama lebih dari 2 jam, makanan tersebut harus dibuang karena berisiko tinggi terkontaminasi bakteri yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Soal 21. Kapasitas angkut bas untuk transportasi jamaah haji di Arab Saudi memiliki standar tertentu untuk menjamin keamanan dan kenyamanan. Kapasitas maksimal penumpang bas standar yang diizinkan adalah A. 40 penumpang, B. 45 penumpang, C. 50 penumpang, D. 55 penumpang, E. 60 penumpang. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa kapasitas maksimal bas standar untuk transportasi jamaah haji adalah 50 penumpang, sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi dan kesepakatan internasional penyelenggaraan haji. Standar ini mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan perjalanan. Setiap bas harus dilengkapi dengan 50 kursi penumpang ditambah kursi untuk awak bas, sopir, dan co-driver. Pembatasan kapasitas ini penting untuk memastikan, 1. Setiap jamaah memiliki tempat duduk sendiri tanpa harus berdiri atau berbagi kursi. 2. Beban bas tidak melebihi kapasitas mesin dan rangka yang dapat membahayakan keselamatan. 3. Kenyamanan perjalanan terjaga, terutama untuk jamaah lansia. 4. Ruang untuk barang bawaan jamaah di bagasi memadai. Operator transportasi yang melanggar batas kapasitas ini dapat dikenai sanksi berupa denda, pencabutan izin operasi, atau blacklist dari sistem transportasi haji. Petugas transportasi harus melakukan pengecekan jumlah penumpang sebelum keberangkatan dan memastikan tidak ada penumpang berlebih yang dapat membahayakan keselamatan. Soal 22. Sistem response time dalam penanganan keluhan memiliki kategori waktu berdasarkan jenis keluhan. Waktu respons maksimal untuk keluhan kategori sedang yang berkaitan dengan kenyamanan jamaah adalah A. 1 jam, B. 6 jam, C. 12 jam, D. 24 jam, E. 48 jam. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa dalam sistem penanganan keluhan jamaah haji, keluhan kategori sedang yang berkaitan dengan kenyamanan, seperti AC kurang dingin, kebersihan kamar kurang optimal, variasi menu kurang, atau fasilitas kamar rusak, memiliki waktu respons maksimal 24 jam. Waktu respons ini diukur dari saat keluhan diterima dan dicatat dalam sistem hingga tindakan korektif dimulai atau solusi diberikan. Standar 24 jam dipilih karena 1. Masalah kenyamanan tidak mengancam keselamatan jiwa, sehingga ada waktu untuk melakukan koordinasi yang tepat. 2. Memberikan waktu cukup bagi petugas untuk melakukan investigasi dan menyiapkan solusi yang efektif. 3. Tetap responsif terhadap kebutuhan jamaah tanpa menimbulkan frustrasi akibat penantian terlalu lama. Dalam praktiknya, petugas dituntut untuk memberikan respons awal, acknowledgement, dalam 2-4 jam pertama untuk memberikan kepastian kepada jamaah bahwa keluhan mereka telah diterima dan sedang ditangani, meskipun solusi finalnya baru diberikan dalam 24 jam. Sistem eskalasi otomatis akan mengaktifkan supervisi jika keluhan tidak tertangani dalam batas waktu yang ditentukan. Soal 23. Dalam standar akomodasi, terdapat ketentuan mengenai tingkat hunian maksimal gedung untuk menjaga keamanan evakuasi darurat. Rasio luas tangga darurat terhadap jumlah penghuni gedung yang aman adalah A. 0,5 meter persegi per 50 orang, B. 1,0 meter persegi per 100 orang, C. 1,2 meter persegi per 100 orang, D. 1,5 meter persegi per 150 orang, E. 2,0 meter persegi per 200 orang. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa standar keamanan bangunan untuk akomodasi jamaah haji menetapkan bahwa luas tangga darurat harus minimal 1,2 meter persegi per 100 orang penghuni. Standar ini berdasarkan perhitungan kapasitas evakuasi yang aman dalam situasi darurat.
Dengan rasio 1,2 meter persegi per 100 orang, artinya untuk gedung yang menampung 1.000 jamaah harus memiliki luas total tangga darurat minimal 12 meter persegi. Luas ini harus terdistribusi dalam beberapa tangga darurat, minimal 2 tangga pada sisi berbeda untuk redundansi, dengan lebar masing-masing minimal 1,5 meter agar memungkinkan aliran evakuasi 2 arah. Perhitungan ini mempertimbangkan 1. Kecepatan evakuasi rata-rata 1 meter per detik untuk orang dewasa. 2. Faktor hambatan karena kepanikan atau jamaah lansia dengan mobilitas terbatas. 3. Kebutuhan ruang untuk petugas evakuasi dan peralatan darurat. Petugas akomodasi harus memverifikasi bahwa gedung memenuhi standar ini sebelum dihuni jamaah dan memastikan tangga darurat selalu bebas dari hambatan, memiliki penerangan darurat, dan dilengkapi dengan penanda yang jelas. Soal 24. Dalam manajemen gizi jamaah, terdapat kebutuhan untuk menyediakan menu khusus bagi jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Persentase alokasi menu khusus dari total produksi makanan yang umumnya disiapkan adalah A. 5-8% dari total jamaah. B. 10-15% dari total jamaah. C. 15-20% dari total jamaah. D. 20-25% dari total jamaah. E. 25-30% dari total jamaah. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa dalam pengelolaan konsumsi jamaah haji, alokasi menu khusus umumnya disiapkan untuk 10-15% dari total jamaah. Menu khusus ini ditujukan untuk jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, gangguan ginjal, alergi makanan, atau kondisi medis lain yang memerlukan diet khusus. Persentase 10-15% didasarkan pada data epidemiologi yang menunjukkan bahwa sekitar 10-15% jamaah memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan modifikasi diet. Menu khusus meliputi menu rendah gula untuk diabetes, menu rendah garam untuk hipertensi, menu rendah lemak untuk penyakit jantung, menu rendah protein untuk gangguan ginjal, dan menu bebas alergen tertentu. Penyiapan menu khusus harus dilakukan dengan 1. Identifikasi kebutuhan jamaah melalui data kesehatan saat pendaftaran. 2. Konsultasi dengan ahli gizi dan dokter. 3. Pemisahan area persiapan untuk mencegah kontaminasi silang. 4. Pelabelan yang jelas. 5. Distribusi terkoordinasi untuk memastikan jamaah yang tepat menerima menu yang sesuai. Sistem ini memastikan semua jamaah mendapat nutrisi yang aman dan sesuai kebutuhan kesehatan mereka. Soal 25. Dalam sistem transportasi haji, terdapat mekanisme koordinasi lalu lintas khusus saat perpindahan massal. Istilah yang digunakan untuk jalur khusus yang diatur pemerintah Arab Saudi untuk kendaraan jamaah haji adalah A. Jalur prioritas haji. B. Jalur masyair atau jalur haji khusus. C. Jalur transit jamaah. D. Jalur eksklusif penyelenggara. E. Jalur terpadu nasional. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa pemerintah Arab Saudi menyediakan infrastruktur khusus berupa jalur masyair, masair train, atau jalur haji khusus untuk memfasilitasi perpindahan jamaah antara Makkah, Mina, Arafah, dan Musdalifah selama puncak ibadah haji. Jalur masyair adalah jalur kereta api khusus yang dibangun untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi perpindahan jamaah. Selain kereta masyair, terdapat juga jalur jalan raya khusus yang diatur dengan sistem manajemen lalu lintas terpadu, di mana jalur-jalur tertentu hanya diperbolehkan untuk kendaraan jamaah haji dengan izin khusus pada waktu-waktu tertentu, terutama saat Armina, hari-hari wukuf. Sistem ini menggunakan teknologi traffic management modern dengan pemantauan CCTV, pengaturan lampu lalu lintas otomatis, dan koordinasi petugas di lapangan. Jalur khusus ini memiliki prioritas dan pengamanan khusus untuk memastikan jamaah dapat melakukan perpindahan dengan aman, nyaman, dan tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan manasik haji. Pemahaman tentang sistem ini penting bagi petugas transportasi untuk merencanakan rute dan jadwal yang optimal. Sekian belajar kita pada video ini. Mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah.
Semoga bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan kita menghadapi ujian seleksi nanti. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Terima kasih bagi sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.